Sekolah Minggu GBIS Nusukan. Kali ini dengan Kak Vena dari Sekolah Minggu Sinar Kasih. Kita ketemu untuk sama-sama memuji Tuhan ya. Tapi Kak Vena nggak sendirian. Harusnya nih ada teman Kak Vena. Tapi dari tadi kok belum datang-datang, ditungguin ya. Kemana dia kira-kira? Oh itu dia. Halo Kak, sini. Halo Kak Vena, aku sudah datang. Apa kabarnya? Tos dulu. Kok kamu nggak pakai masker sih? Nah, habisnya kalau pakai masker itu panas, susah buat nafasnya. Pakai masker itu buat kesehatan dan keselamatan kita. Kita harus patuh dengan aturan pemerintah supaya kita berdua dan semua orang di sekitar kita juga selamat dan tidak mudah terkena virus COVID-19. Jadi kalau pakai masker itu nggak cuma buat melindungi kita ya, buat Iya. semuanya juga. Betul banget. Kamu bawa masker kan? Bawa sih, ini aku Ayo bawa. dipakai. Ya, aku bawa. Pakai ya. Oke. Bener gini kan? Tuh. Oke, aku udah siap. Nah, pakai masker dengan benar dan kita siap untuk memuji Tuhan. Tapi kita mengingatkan ya, teman-teman yang di rumah, kalau kita lagi deket-deket dan kumpul-kumpul dengan teman-teman, kita juga harus jaga jarak nih. Jangan terlalu dekat, biar kita sama-sama sehat. Kak Rita, kesehatan kita yang berkati siapa? Tuhan. Yuk kita sama-sama mengucap syukur sama Tuhan yuk. Yuk. Kita mau naikkan pujian ya buat Tuhan. Bapakku datang padamu. Yang di rumah bisa kan? Bisa. Yuk sama-sama kita puji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya Kak Rita, yuk kita berdoa dulu sama Tuhan yuk. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesehatan, keselamatan yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur boleh kembali bersama-sama untuk bersekolah minggu. Kami mau belajar taat dalam firman Tuhan, dan kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak Rita, Ya. kita mau belajar taat nih. Iya, Kalau Kak Vena bilang tangannya ke depan, ke depan. kalau Kak Vena bilang loncat, Loncat. Kak Rita loncat. Loncat. Kak Rita jongkok, Jongkok. berdiri, Berdiri. tangan ke depan, Ke depan. ke belakang. Ke belakang. Yang di rumah bisa kan? Bisa ya. Sama-sama kita belajar taat dengan lagu pujian. Tanganku, Ke depan. tanganku, Ke belakang. sama-sama ya. Tangan yuk. Dapat. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kaki ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan diayun-ayun sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan diangguk-angguk sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Hebat. Kita juga harus olahraga ya. Iya, supaya badan Biar kita juga sehat. tetap sehat, tetap kuat. Jauh dari corona karena kita berolahraga. Nah, supaya badan kita sehat, hati kita
juga harus sehat. Kita mau dengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan juga menjadi perisai bagi kita untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sehat jasmani rohani. Iya. Kita mau dengarkan firman Tuhan dulu, tapi kita mau memuji dulu. Yuk kita pujikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tumbuh dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tumbuh dalam hatiku sampai selama-lamanya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, kemarin adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya masih tentang ketaatan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 10 dan ayat 11. Suruh bacakan ya. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Adik-adik, kemarin sudah dijelaskan, taat itu artinya menurut. Nah, firman Tuhan hari ini juga katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Perintah Tuhan Yesus dan di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Nah, ada seorang anak ya, oleh ibunya dilarang untuk bermain api. Nah, kamu jangan bermain api, berbahaya. Kemudian anak itu pergi. Ketika pergi dia berpikir-pikir, wah, kenapa sih ibuku itu, aku kok tidak boleh bermain api? Kan asik bermain api. Lalu mulai dia mencoba-coba. Dia ambil korek api, satu kotak korek api itu, kemudian dia kumpulkan kertas-kertas bekas. Dia berlari ke halaman belakang rumahnya. Mulailah dia menyalakan korek apinya dan membakar kertas itu. Ketika kertas itu mulai dibakar, mulai menyala dan apinya mulai membesar, tiba-tiba ibunya muncul. Nak, kamu sedang apa? Karena anak itu kaget dan takut dimarahi oleh ibunya, dia berdiri menutupi api itu dengan tungkai kakinya. Nah, ketika ibunya melihat tungkai kaki anaknya itu akan terbakar oleh api yang dibuatnya, ibu tadi berteriak, "Nak, cepat angkat kakimu, pergi dari situ, kakimu nanti terbakar." Lalu cepat-cepat anak itu mengangkat kakinya dan meninggalkan api tersebut. Nah, adik-adik, anak tadi berpikir, wah,
ibunya melarang bermain api, membuat hatinya tidak senang, membuat hatinya tidak sukacita. Tetapi setelah kejadian itu, anak tadi baru tahu ternyata ibunya melarang dia supaya dia selamat, tidak berada di dalam bahaya. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua supaya kita taat, ya, taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan berbuat dosa. Nah, kalau kita taat, kita akan menuruti firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak terbakar oleh dosa. Dosa itu apa saja coba? Betul. Ada mencuri, ada membunuh, berbohong, ya, tidak nurut sama orang tua. Kalau di sekolah, waktu kita masih masuk sekolah ya, belum seperti ini, nirun temannya, ya, jablak. Nah, itu perbuatan dosa. Menipu, itu semua perbuatan dosa. Nah, upah dosa apa? Maut. Maut itu apa? Mati yang kekal. Jadi kalau adik-adik tidak taat kepada firman Tuhan, tetap berbuat dosa, berbahaya. Maka Tuhan melarang kita jangan berbuat dosa supaya kita selamat. Seperti firman Tuhan hari ini katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, maka kasihku akan tinggal di dalam hidupmu. Kasih Tuhan akan tinggal dalam hidup kita, dan kita akan mendapatkan sukacita. Tetapi kalau kita melanggar, wah, bahaya yang kita dapatkan. Kalau kita melakukan dosa, maut yang kita dapatkan, hukuman yang kita dapatkan. Nah, adik-adik, hari ini ada juga sebuah drama pendek yang adik-adik nanti akan lihat. Ada 2 orang anak, mana ya yang taat dan mana yang tidak taat. Kita akan saksikan ya. Oke. Dok, Eka, Dalam. ini ada. Nggih, napa to, Pak? Kayak lo, tandurane siramono ya dok ya. Nggih, Pak. Ben seger. Kono ndang mangkat kono. Iya. Piye iki malah betak kon nyirami barang mbok uyung. Liyane wae lho siram-siram. Jalan HP wae. A few moments later. Loh, lah kok isih garing kabeh kono nang ae. Jarene ka mau iya arep nyirami. Lah kok isih garing kok tandurane kok do mati. Wis, piye to bocah mau malah dolane ngendi mau? Wis tak ngongkon adine wae si Dwi. Dok, Dwi, Dalam. iki tandurane siramono, Nduk. Pak, kula nembe ijenan iki le. Iki lho mesakne. Lah kan wau pun ngongkon Mbak Eka to. Kula nembe HP-nan iki lho, Pak. Lah iki segaring kabeh lemah kok. Mbak Yumu mau piye iki mau? Jarene yo ora disiram jang siramono, Nduk. Wah, iki filmnya apik-apik iki. Ah, lagi enak-enak iki nan delok film. Malah kongkon bapak. Mbak Eka mah yo ning ndi dikongkon bapak mah mlayu dolan wae. Wis. Ning lha piye nek ra tak siram nang kok tandurane mati. Malah aku dadi bocah sing ra taat. Ya wis weh. Siramane wae. Aku jadi bocah taat. Nah, anak-anak, 2 orang anak tadi, yang satu namanya Eka, yang satu namanya Dwi. Yang Eka itu anak nomor 1, yang Dwi anak nomor 2. Nah, dari 2 anak tadi, siapa tadi yang taat? Betul, anak yang kedua yang namanya Dwi ya. Meskipun tadi dia pertamanya tidak mau, tapi akhirnya
Dia sadar bahwa dia harus taat. Dia harus melakukan firman Tuhan, akhirnya dia mau melakukan tugasnya dengan baik. Nah, adik-adik, mari kita akan taat. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan lebih-lebih taat kepada firman Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Kita tangannya dilipat. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, anak-anakmu sekolah minggu, melalui firman-Mu pada saat ini. Ajar anak-anak untuk taat, karena dalam ketaatan itu ada kasih Tuhan, ada sukacita yang Allah berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau menolong anak-anak semua untuk hidup sejalan dengan firman-Mu. Tolong dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami semua berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.